Narasi pengantar. Koperasi seringkali disalahpahami oleh mahasiswa manajemen sebagai entitas ekonomi kelas 2, tradisional atau sekedar warung kelontong. Secara makro, koperasi adalah sebuah model bisnis legal yang diakui dunia, bahkan masuk dalam daftar Fortune 500 untuk beberapa koperasi global yang menggabungkan misi sosial dengan efisiensi bisnis. Paradoks korporasi versus koperasi. Korporasi murni berdasarkan pada maksimalisasi keuntungan pemegang saham, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Koperasi yang berbasis pada maksimalisasi kesejahteraan anggota, yaitu maksimisasi kesejahteraan anggota. Posisi koperasi dalam ekonomi makro, yaitu sebagai soko guru, artinya koperasi adalah pilar utama yang menopang stabilitas perekonomian pada saat sektor swasta mengalami guncangan karena perputaran uangnya langsung berada di akar rumput. Akar sejarah dan landasan filosofis. Prinsip Rochdale tahun 1844 lahir di Inggris sebagai respon atas revolusi industri yang memicu eksploitasi pekerja oleh pemilik modal. Prinsip dasar mereka yaitu keadilan harga, pembagian keuntungan yang adil, dan juga penolakan terhadap monopoli. Pada filsafat ekonomi Bung Hatta, Muhammad Hatta merumuskan pasal 33 ayat 1 menurut Undang-Undang 1945, bukan dari ruang hampa, melainkan dari pengamatan beliau yang menawarkan jalan tengah, yaitu terhadap perekonomian gotong royong. Konsep keperilakuan. Koperasi berdiri di atas self-help, yaitu menolong diri sendiri, dan mutual help, yaitu kerjasama timbal balik. Individu yang lemah secara ekonomi bersatu membentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan posisi tawar, bargaining power di pasar. Definisi klasik versus regulasi modern. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan mendasar kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Modernisasi regulasi. Perubahan landscape hukum pasca Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran dalam pendirian koperasi. Misalnya, jumlah pendiri koperasi primer yang awalnya minimal 20 orang dipangkas menjadi minimal 9 orang untuk mempercepat inkubasi bisnis. Entitas hukum setara. Secara perdata, koperasi memiliki kedudukan hukum, yaitu legal standing, yang sama kuatnya dengan perseroan terbatas, yaitu PT. Koperasi dapat memiliki aset atas nama lembaga, melakukan perikatan kontrak, serta menuntut di pengadilan. 7 prinsip koperasi internasional atau ICA. Pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Tidak ada anggota paksaan dan bebas dari diskriminasi gender, ras, sosial, politik, atau agama. Kedua, pengendalian demokratis oleh anggota. Anggota aktif menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan. Ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Anggota berkontribusi secara adil dan mengendalikan modal koperasi secara demokratis. Keempat, otonomi dan kebebasan. Koperasi adalah organisasi swadaya yang otonom. Jika membuat perjanjian dengan organisasi lain, harus tetap menjamin kendali demokratis. Kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Memberikan edukasi bagi anggota, pengurus, dan manajer agar dapat memberikan kontribusi yang efektif. Keenam, kerjasama antar koperasi. Memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. Ketujuh, kepedulian terhadap komunitas. Bekerja untuk pembangunan berkelanjutan di lingkungan mereka. Selanjutnya ada struktur organisasi dan tata kelola. Yang pertama ada rapat anggota atau RA. Pemegang kekuasaan tertinggi mengesahkan AD, ARC, memilih memberhentikan pengurus dan pengawas, serta menetapkan rencana kerja dan pembagian SAU. Yang kedua adalah pengurus, dipilih oleh anggota dalam RA, bertanggung jawab atas pengelolaan anggota organisasi dan usaha koperasi. Pengurus dapat mengangkat pengelola atau manajer untuk operasional harian. Yang ketiga ada pengawas, bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi dan manajemen, serta melaporkan hasil kepada RA. Yang terakhir ada aspek keunikan manajemen. Kontras dengan PT One Share One Vote, koperasi merupakan one man one vote. Hal ini mencegah terjadinya pengambilan paksa oleh pemilik modal besar. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi di Indonesia. Yang pertama ada koperasi konsumen. Fokus pada efisiensi biaya hidup anggota dan menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga yang kompetitif. Selanjutnya yang kedua ada koperasi produsen. Membantu anggota yang berstatus produsen, misal petani, pengrajin, untuk mendapatkan bahan baku murah dan fasilitas produksi bersama. Yang ketiga ada koperasi pemasaran. Menampung produk hasil anggota dan memasarkannya ke skala yang lebih luas untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik. Yang keempat ada koperasi jasa. Menyediakan layanan non-barang seperti angkutan umum, asuransi, atau sertifikasi. Yang terakhir ada koperasi simpan pinjam atau KSP. Mengelola intermediasi, keuangan mikro, maupun simpanan, dan mengeluarkan pinjaman khusus kepada anggota dengan prosedur yang lebih inklusif dibandingkan bank konvensional. Selanjutnya ada struktur permodalan koperasi. Yang pertama ada komponen modal sendiri. Yang kedua ada simpanan pokok. Uangnya sama jumlahnya yang wajib dibayar oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota. Yang ketiga simpanan wajib. Jumlah simpanan tertentu yang tidak harus yang sama wajib dibayar oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. Yang keempat ada dana cadangan. Bagian SAU yang disisihkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian. Selanjutnya yang kelima ada hibah. Pemberian dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. Yang keenam ada modal pinjaman berasal dari anggota berupa simpanan sukarela atau berjangka
atau koperasi lain, bank lain, keuangan, atau obligasi. Selanjutnya yang terakhir ada analisis manajemen. Koperasi sering menghadapi kendala modal, keterbatasan modal karena tidak bisa melakukan initial public offering di bursa saham seperti di PT tanpa mengubah bentuk hukumnya. Selanjutnya ada akuntansi koperasi dan distribusi SAHU. Yang pertama sisa hasil usaha atau SAHU. Pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahunan buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahunan buku yang bersangkutan. Yang kedua ada pembagian SAHU berdasarkan 2 asas. Yang pertama ada jasa modal, imbalan bagi anggota yang menanamkan modal di koperasi. Yang kedua ada jasa transaksi anggota, imbalan bagi anggota yang aktif memanfaatkan layanan usaha koperasi, misalnya rajin belanja di koperasi atau meminjam di KSP. Yang terakhir adalah logika keadilan ekonomi. Jika seorang anggota menaruh modal besar tetapi tidak pernah bertransaksi, nilai SAHU-nya bisa lebih kecil dibandingkan anggota bermodal kecil namun memiliki volume transaksi belanja bulanan yang tinggi di koperasi. Selanjutnya ada peran strategis koperasi dalam pemberdayaan UMKM. Itu ada materi analisis. Poin pertama yaitu penyakit kronis UMKM, itu skala usaha yang terlalu kecil membuat UMKM tidak efisien dalam pembelian bahan baku, sulit menembus pasar ekspor, dan tidak memiliki posisi tawar terhadap jaringan retail modern. Poin kedua itu intervensi koperasi, yaitu koperasi bertindak sebagai payung hukum koperasi UMKM. Koperasi membeli bahan baku dalam skala masif, pembelian massal untuk mendapatkan harga murah lalu mendistribusikannya ke anggota UMKM. Ekosistem terintegrasi, yaitu koperasi bertindak sebagai penjamin atau off-taker produk UMKM, melakukan kontrol kualitas, quality control, pengemasan hingga pemasaran satu pintu. Selanjutnya ada analisis SWOT koperasi di Indonesia. Poin pertama yaitu kekuatan, memiliki basis anggota yang loyal secara sosiologis, struktur pasar yang pasti, serta dilindungi konstitusi negara. Poin kedua yaitu ada kelemahan, manajemen seringkali disisi oleh tokoh senior yang kurang memahami manajemen bisnis modern, lambat dalam regenerasi kepemimpinan, serta sistem akuntansi yang belum standar. Poin ketiga itu ada peluang, pasar digital, kebutuhan pembiayaan mikro yang tinggi, serta program digitalisasi dari pemerintah. Poin keempat itu ada ancaman, stigma negatif masyarakat akibat maraknya kasus investasi bodong yang menyalahgunakan izin KSP, yaitu koperasi simpan pinjam, serta gempuran vintage lending, pinjol, yang menawarkan pencairan dana instan tanpa birokrasi. Selanjutnya ada digitalisasi koperasi, yaitu poin pertama, matinya sistem manual. Koperasi yang bertahan dengan pembukuan manual di buku besar rawan terhadap dengan human error, manipulasi data keuangan oleh oknum internal, dan tidak dipercaya oleh generasi muda, Gen Z dan milenial. Poin kedua ada arsitektur koperasi modern, penerapan kooperatif, sistem yang mengintegrasikan sistem akuntansi, manajemen inventaris, dan mutasi simpanan anggota secara real time. Poin ketiga itu ada layanan multisaluran, penyediaan aplikasi seluler seperti Coop Mobile agar anggota dapat memeriksa sisa pinjaman, membayar iuran wajib melalui akun virtual, hingga melakukan belanja online di unit usaha koperasi dari ponsel mereka. Baik, poin selanjutnya itu ada studi kasus koperasi sukses, bisa disebut juga domestic and global. Studi kasus koperasi sukses memiliki 3 poin. Yang pertama itu ada Mandragon Corporation. Koperasi pekerja terbesar di dunia, bergerak di bidang manufaktur, keuangan, retail, dan pengetahuan. Mereka membuktikan bahwa industri teknologi tinggi dan otomotif dapat dikelola secara demokratis oleh buruh atau pekerjanya sendiri tanpa ada kesenjangan gaji yang ekstrim antara CEO dan buruh pabrik. Poin kedua itu ada Kospin Jasa atau KIKC. Koperasi lokal yang berhasil mengelola perputaran uang triliunan rupiah, melayani sektor informal yang unbankable, dan memiliki tata kelola risiko yang setara dengan perbankan nasional. Poin ketiga itu ada Key Success Factor. Pemisahan tegas antara fungsi pengurus, aspek idealisme dan regulasi, dengan manajemen eksklusif, aspek profesionalisme bisnis, dan target profit. Selanjutnya itu ada tantangan, etika, risiko, dan mitigasi. Poin ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fenomena shadow banking. Kasus beberapa KSP besar yang gagal bayar terjadi karena mereka mengumpulkan dana dari masyarakat umum, bukan anggota, dengan iming-iming bunga tinggi, lalu menyalurkannya ke pengurus proyek properti pribadi. Ini adalah pelanggaran etika dan hukum berat koperasi ilegal. Poin kedua itu ada moral hazard. Ketika anggota pasif dan menyerahkannya kendali penuh kepada pengurus tanpa adanya pengawasan ketat, muncul risiko yang disetujui. Poin ketiga yaitu langkah mitigasi strategi. Kewajiban audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik, bisa disebut juga dengan KAP independen, pembentukan lembaga pinjaman simpanan, disebut juga LPS, khusus koperasi, dan edukasi hak-hak anggota RAT. Kita sudah sampai pada slide terakhir, yaitu kesimpulan dan agenda masa depan koperasi. Poin pertama yaitu ada ekonomi inklusif. Di tengah isu ketimpangan ekonomi global, koperasi hadir sebagai solusi redistribusi kekayaan yang paling adil karena keuntungan usaha dikembalikan kepada konsumen dan produsen, bukan menumpuk pada segelintir pemilik modal. Selanjutnya itu ada panggilan untuk mahasiswa manajemen. Tantangan terbesar saat ini bukan lagi masalah ideologi, melainkan kelangkaan manajer bakat tial. Yang mengelola koperasi, mahasiswa manajemen ditantang untuk membawa ilmu manajemen modern, pemasaran digital, analisis keuangan, manajemen sumber daya manusia ke dalam tubuh koperasi. Yang terakhir itu ada pernyataan penutup. Koperasi bukanlah organisasi masa lalu yang usang, melainkan instrumen masa depan untuk mewujudkan keadilan sosial.